Gue padahal baru umur 24 tahun, tapi kenapa rasanya gue kayak tua ya? Umur 25 atau 26 nanti harus nikah, punya anak dan sebagainya. Apakah lo merasakan hal yang sama bro? Atau mungkin lo baru umur 22 tapi lo merasa kayak tua? Padahal masih awal 20-an kan? Gue akan menjelaskan kenapa beberapa dari kita merasakan itu, bahkan termasuk gue sendiri. Mungkin jawaban dari masalah itu lo gak akan sangka sama sekali, dan mungkin lo kontra, karena lo merasa hal tersebut adalah hal yang benar-benar normal, apalagi di Indonesia. Apa yang membuat kita merasa tua dari umur kita adalah dikte masyarakat dan tuntutan sosial. Ini hal normal banget kan di Indonesia. Orang umur 30 belum nikah bakal ditanya sama tetangga, digosipin. Masyarakat meminta kita nikah di umur 25. Setahun atau 2 tahun kemudian harus udah punya anak. Di umur 27 belum sukses bakal dicap gagal. Dan masih banyak lagi dikte dan tuntutan masyarakat. Gue sendiri pernah didikte sama keponakan ibu gue. Nanti habis lulus kuliah, kerja, habis itu cari istri, nikah, punya anak. Anjir lah, pas gue dengar itu kayak, bung, kita itu hidup bukan harus selalu begitu. Gak berapa lama gue dengar itu, gue ngerasa kayak hidup kok pendek amat ya, sempit amat siklusnya. Lulus kuliah, kerja, cari istri, nikah. Tradisional banget gak sih? Ya walau emang gak bisa ditolak juga karena emang culture sosial Indonesia emang begitu. Tapi gue rasa ini gak sehat, seakan-akan memasukkan sebuah input kepada seseorang bahwa hidup itu harus A, B, C, D, E. Padahal hidup itu bisa A, C, G, H, K, O, R, V. Itu pandangan gue pribadi sih. Tapi secara gak langsung udah membentuk rute kehidupan di kepala orang banyak. Ya harus begitu kehidupan. Awalnya sih gue pikir emang bener juga, tapi kalau gini caranya memetakan hidup seseorang gak bener. Lo kayak nonton ternak orang, kelumbung lo sendiri. Gak bisa begini bos. Gue baru nyadar kemarin banget. Gue mikir gini, kenapa orang di Indonesia itu umur 20-an kayaknya udah dianggap dewasa banget ya. Umur 27 harus udah nikah, umur 30 belum nikah diomongin. Sedangkan di Amerika, anak umur 21 tahun masih bisa dipanggil anak-anak. Umur 27 tahun belum nikah, santuy. Umur 31 masih kelihatan muda. Seakan-akan kayak baru memasuki usia dewasa layaknya umur 25-an. Umur 30 atau 40 lagi jadi-jadinya. Makin ganteng, cantik, baru nikah, punya anak. Seakan-akan kehidupan mereka sesungguhnya baru dimulai. Berawal dari pikiran kayak gitu. Secara tesis gue menemukan jawabannya itu dari dikte sosial dan tuntutan. Awalnya gue anggap itu tesis, tapi ternyata itu bukan tesis melainkan jawaban pasti. Di Amerika, anak umur 21 tahun itu masih bisa dipanggil anak-anak, seakan kayak mereka masih umur 15 atau 17 tahun. Begitu masuk umur 27-an katanya kayak anak baru masuk awal 20-an yang sesungguhnya. Padahal sih ternyata udah 27 atau 28 tahun. Begitu masuk umur 30-an masih kelihatan muda dan santuy. Begitu masuk umur 30-an masih kelihatan muda dan stay santuy. Begitu umur 35 sampai 40 baru nikah dan punya anak. Di usia itulah sepertinya mereka belum memulai kehidupan yang berbeda. Di Indonesia, umur 19 tahun aja udah dianggap memasuki kedewasaan. Begitu masuk 20-an ditetapkan sebagai dewasa, harus mandiri dan lain-lain. Begitu masuk umur 25 ke atas, orang tua maupun sosial menuntut untuk segera berkeluarga dan memiliki keturunan. Bila tidak, maka akan dibicarakan. Nah, karena tuntutan dan dikte dari sosial, bahkan terkadang kita menyerap apa yang masyarakat ucapkan secara tidak sadar. Itu membentuk pola pikir kita, ngejudge orang pakai pola pikir begitu. Nah, karena dikte dan tuntutan sosial ini, hal tersebutlah yang bisa membuat kita merasa tua lebih awal, padahal kita belum memasuki usia tua sesungguhnya. Oke, kita bahas khusus mengenai sosialnya sekarang. Dikte dan tuntutan masyarakat inilah yang bisa membuat kita semua merasa tua sebelum umur biologis kita. Bahkan juga karena budaya dan tubuh akan mempercepat pendewasaan kita. Jadi, kita kelihatan kayak umur 20-an tapi udah siap buat melanjutkan roda sosial. Kelihatannya udah siap buat berkembang biak. Walau memang secara biologis untuk berkembang biak di masa muda itu bagus. Hal ini terjadi karena pola pikir apa yang diserap oleh kita bro. Emang kedengarannya kayak masa iya sih bisa begitu? Memang begitu bro. Tubuh akan merespon apa yang kita pikirkan, begitu juga yang kita serap. Tubuh juga beradaptasi pada budaya. Budaya Indonesia punya tekanan sosial buat berkeluarga ataupun kemapanan. Tubuh akan mempercepat pendewasaan kita dan peremajaan tubuh seringkali dikorbankan. Ini juga membuat kita merasa tua jauh sebelum memasuki usia secara biologis. Nah, kalau kita merasa tua sebelum umur biologis, ini bahaya bro. Sekarang berdasarkan sisi kesehatan, merasa tua sebelum usia biologis ini bisa membuat kita kena stres kronis. Bahaya stres kronis antara lain mempercepat kerusakan sel kulit, mempercepat penuaan kulit kayak keriput, mengurangi elastisitas dan membuat wajah tampak lebih tua, kerontokan rambut, melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit dan kelelahan. Pembunuh nomor 1 di Amerika bukanlah senjata api ataupun drugs, tapi karena stres. Lo bayangin, ternyata hal yang kita pikir adalah normal dan biasa aja, ternyata bahaya juga.
Sekarang berdasarkan pandangan psikologis. Dalam psikologis ada yang namanya efek nocebo. Kalau seseorang percaya bahwa mereka sudah tua atau tidak mampu, tubuh mereka bisa menunjukkan tanda-tanda penuaan lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif, energi, dan kesehatan secara keseluruhan. Masuk juga stres kronis. Ada lagi namanya efek psikosomatik, di mana pikiran mempengaruhi kondisi fisik. Contohnya, seseorang merasa tua karena ekspektasi sosial. Tubuh dapat merespon dengan mempercepat tanda-tanda penuaan, kayak penurunan elastisitas kulit, perubahan postur tubuh akibat stres kronis, ekspresi wajah yang lebih tegang atau lelah. Didukung lagi sama sebuah studi dari Psychological Science menunjukkan bahwa persepsi usia seseorang memiliki dampak nyata pada kesehatan fisik dan penampilan. Mereka yang merasa lebih tua daripada usia sebenarnya lebih mungkin mengalami penyakit kronis dan tanda-tanda penuaan dini. Ini juga berpengaruh pada perkembangan fisik. Ketika seseorang merasa tertekan oleh ekspektasi sosial, tubuh dapat merespons dengan mengubah pola hormonalnya. Tekanan sosial dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol yang berperan dalam percepatan penuaan. Hormon ini memiliki efek seperti percepatan pubertas. Anak-anak atau remaja yang hidup dalam lingkungan penuh tekanan, pubertas bisa jadi lebih awal sebagai mekanisme adaptasi biologis, penurunan regenerasi sel, bahkan sampai stres kronis. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang hidup dalam lingkungan dengan tekanan sosial tinggi sering menunjukkan tanda-tanda penuaan lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam budaya yang lebih santai. Karena Indonesia juga memberikan tuntutan sosial, ini berdampak secara psikologis di mana akhirnya lahir mentalitas tua sebelum umurnya. Ini bisa mempercepat persepsi penuaan mental mereka karena ekspektasi sosial akhirnya jadi stres yang mengakibatkan meningkatkan stres dan juga menurunkan kesejahteraan mental yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik seperti penuaan dini atau penyakit terkait dengan stres kronis. Studi yang mendukung efek tekanan sosial pada psikologi dan fisik. Studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa tekanan sosial dapat meningkatkan stres kronis yang berkontribusi pada penuaan dini secara fisik dan mental. Dalam budaya dengan tekanan sosial tinggi, individu lebih cenderung mengalami depresi dan kecemasan yang berdampak pada kesehatan jangka panjang, persepsi usia, dan panjang umur. Penelitian oleh Becca Levy, seorang psikologis dari Yale University, menunjukkan bahwa individu dengan pandangan positif tentang penuaan cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Sebaliknya, mereka yang merasa tua lebih awal karena tekanan sosial lebih mungkin mengalami penyakit kronis dan penuaan dini. Sekarang output dari culture yang berbeda. Di Amerika, umur 21 tahun sebenarnya udah memasuki dewasa, tapi mereka belum dituntut untuk memenuhi standar sosial. Jadi mereka masih bisa free buat mengeksplorasi diri, memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu untuk mendefinisikan perjalanan hidup mereka sendiri. Hal ini memberikan ruang untuk pengembangan diri tanpa tekanan usia. Individu diberi kebebasan untuk mendefinisikan tujuan hidup mereka sendiri tanpa tekanan sosial yang ketat. Keseimbangan hidup yang lebih santai membantu menjaga mentalitas yang lebih positif dan rasa muda. Sedangkan di Indonesia seakan-akan kita itu lahir kayak harus mengikuti jalur sosial, harus begitu, termasuk menganut dikte dan menyerap pemikiran masyarakat. Bahkan terkadang juga ada yang gak cocok sama dikte masyarakat. Setelah lulus kuliah, kerja, cari istri, punya anak. Gue gak setuju sama alur kayak gitu. Gue gak setuju sama alur kayak begitu. Kalau nikah, ya pasti. Tapi kalau pas udah kerja cari istri langsung, gue milih mengeksplorasi diri sendiri. Akhirnya, lahir mentalitas tua sebelum umurnya. Efek sampingnya udah gue sebutin sebelumnya. Gue akan tekankan bahwa gue itu gak membenci culture sosial Indonesia. Gue cuma mau menyampaikan keresahan gue aja, yang mungkin lo merasakan hal yang sama. Tua itu ya udah pasti, tapi kalau merasa tua sebelum umurnya ternyata bahaya juga. Efek sampingnya begitu, baru tahu gue. Sumpah, gue yakin juga lo pasti pernah dengar kata-kata terkadang sosial lah yang melukai seseorang, atau mungkin kata-kata lainnya kayak contoh ekspektasi sosial kelewat gila. Gue sendiri pernah dengar, cuma lupa. Ternyata setelah gue mengetahui itu semua, efek pada psikologis, fisik, bahkan kesehatan, ternyata ini bahaya juga. Pressure sosial gila juga, karena sosial itu terdiri dari banyak orang. Masih mending kalau pressure dari orang tua. Lah ini lebih dari keluarga cuy. Gue sampaikan lagi, video ini hanya ingin menyampaikan keresahan gue dan siapa tahu lo ngerasa hal yang sama. Gue cuma mau membuka mata lo aja sih. Sekalian kritik juga kenapa culture Indonesia begini. Gue nggak benci culture sosialnya, cuma harus dibenerin aja sih. Dan gue tahu itu lebih dari impossible. Semoga video ini menjawab keresahan yang lo rasakan sama seperti gue. Share video ini agar teman lo dan orang banyak bisa mengetahui hal penting ini. Nisi fortes, homines praesen mundi. Ora et labora.